and I will always love you, and I will always love you. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan lagi. Saya mau tanya sekarang sama Cipan. Mungkin apakah ada perbedaan antara pekerja Indonesia yang di luar dengan pekerja luar yang di Indonesia? Kelihatan bukan hanya dari salary yang tadi pernah dikatakan oleh seorang Pak Jarwo. Dari perlakuan ya Pak? Perlakuan Oke. bisa ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Selamat Silakan. malam semuanya. Ya. Saya Cici Panda, saya dari ibu-ibu rusuh karena wanita kedua. Atau disingkat buruh KW2. Oh. Ini berdasarkan analisa saya dari pemberitaan media ya Pak. Entah kenapa kalau pekerja kita yang kerja di luar negeri, maaf, itu selalu yang diekspos itu rata-rata pasti yang pekerjaannya buruh kasar, rumah tangga, pekerjaan rumah tangga. Dan berita-berita yang sampai ke sini banyak banget dari mereka yang disiksa. Sedangkan kalau tenaga kerja asing di sini itu saya melihat dengan mata kepala saya sendiri seringkali diperlakukan dengan baik. Saya nggak tahu ini ada kesalahan di mana. Apakah memang warga negara Indonesia terlalu mengagung-agungkan orang bule atau gimana Pak? Kayaknya nih ya Pak, kalau misalnya begitu ngeliat bule, wih keren loh, di sini manajer orang bule, langsung berpikir bahwa ini pasti restorannya profesional, pasti pelayanannya sangat bagus sekali. Kan belum tentu. Belum tentu. Jadi pertanyaan saya, kenapa orang Indonesia itu sangat memuja-muja kaum luar? Apa karena dia mancung, dia ganteng, matanya bagus? Terus kenapa ada masalah kalau misalnya dia ganteng? Bapak saya jadi deg-degan Pak. Jadi menurut saya Pak, kerap kali ada perlakuan yang kurang Tidak seimbang. Tetapi mungkin bahkan karena dilakukan oleh bangsa kita sendiri. Iya. Kalau misalnya ketemu sama orang dari tenaga kerja luar, orang bule, kita pasti menganggap secara kualifikasi dia lebih tinggi dibanding sama orang sendiri. Dan itu pertanyaan saya, kenapa sih? Apakah karena mungkin mental kita waktu dulu terlalu lama dijajah? Bisa jadi, akhirnya kita begitu ngeliat yang bule-bule dikit langsung kayaknya, wah gila ini keren banget. Nggak usah gitu Pak, artis Indonesia aja, begitu foto sama artis bule, itu kesannya kayak luar biasa banget. Apalagi yang lagi sibuk go internasional, fotonya sama bule. Terus dan kita langsung ngeliatnya kayak, wah hebat ya dia bisa foto sama orang bule. Emang kenapa kalau foto sama bule? Ke Jalan Jaksa juga banyak bule. Apa yang spesial dari situ Pak, saya tanya? Iya sih betul. Maaf. Kenapa? Caplin. Kok Caplin? Cipan. Hah? Cipan. Kok Saya jadi kan pakai Caplin? DM. Ya tapi kan kalau Cipan panci berarti harusnya. Dan Bapak kan bukan bule, ngapain Bapak pakai DM? Ya biar dianggap bukan bule aja. Nah, kenapa sih kalian ini main Twitter? Apa sih pakai DM segala? Dan kan tadi Bapak yang ngomong diterangkan menerangkan. Oh iya. Jadi begini, kalau menurut saya itu Anda itu hanya melihat dari kulitnya saja. Atau dari luarnya saja. Sebelum saya bicara, Iya. saya diam dulu. Ya tadi diem kan Saya udah, akan sekarang waktunya perkenalkan, bicara. saya Calontong, salam lemper. Lempar. Saya dari institusi pemikir yang ganteng, rupawan, gemesin, dan suka balap. Wih, disingkat apa tuh? Imigran gelap. Oh, iya. Jadi sebelum nanti saya counter dengan data-data saya bicara berdasarkan survei. Yang pertama sebelum saya tunjukkan bukti ya, misalnya nih, saudara Jono ini mencari rezeki di negeri orang. Jononya sendiri. Ya maksudnya Jono Iya. mencari, kita mengatakan Jono ini mencari rezeki di negeri orang. Iya. Itu salah. Kenapa? Kan Jono mencari rezeki di negeri kita. Maksudnya tuh itu yang dikatakan maksudnya Jono karena ini bukan negaranya Jono. Nah harusnya kalau yang benar yang mengatakan itu temannya Jono yang di UK. Iya. Jono mencari rezeki di negeri orang. Kalau kita yang mengatakan Jono mencari rezeki di negeri orang, salah. Di Iya. negeri kita yang benar. Ya, itu pertama. Apa sih lu masalahinnya kayak begitu aja dimasalahin? Pak, kalau hal yang prinsip diskusi ini jadi nggak berbobot. Tapi kalau Ini kan kita harus ada isinya. kalau Pak, didengerin kalau baik-baik ya Pak Sulaiman benar. Betul, Apa yang dia bilang, saya Pak setuju. Sulaiman.
Tarmiji, diem lu. Lu ngerti apa lagi? Pak, ini kenapa diputer? Saya bukan Sulaiman, Dul. Ya Leo. Karena begini, ada peribahasa ya. Hujan mas di negeri orang. Iya mbak, mungkin lagi musim hujan. Apa sih lu? Hujan mas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Loh, Maksudnya daripada hujan mas di negeri orang. Iya mbak, mungkin lagi musim hujan di Bukan sana. nanya. Bukan mas sama Mbak Ayu lagi ngobrol, bukan. Jadi gini lah istilahnya, kalau kita beranggapan bahwa sesuatu kalau di luar negeri itu lebih enak atau di sini lebih enak, itu hal yang belum tentu benar dua-duanya. Karena saya persis tetangga saya, itu dialog mereka saya dengarkan dan itu tidak menggambarkan hal yang seperti itu. Misalnya di luar negeri lebih enak katanya gitu. Enak kerja di luar negeri apa di negeri sendiri? Terus di negeri sendiri aja pak. Jawaban anaknya gitu. Lu gimana ya orangnya orang? Ini yang ngomong orang bukan ini orang. Ini enak kerja di negeri Orang sendiri apa atau- di luar negeri? Di negeri sendiri aja pak gitu. Bapak tuh aneh ya. Bapak jangan dipisah. Nak. Bukan nak, enak. Enak. Itu kan dua hal yang berbeda. Karena gini loh pak. Oke lah kita main peribahasa yang lain. Gak usah yang lain, udah langsungnya ke pokok Ini permasalahan. gajah di seberang lautan Iya. tampak seperti semut di depan mata. Rumput pak, Bukan rumput. gitu. Lo kan kecil pak kalau di seberang Gajah di lautan. seberang lautan tidak kelihatan, semut di depan mata kelihatan. Ya, iya, orang semut dari depan mata. Lah ya pak, gajah di Maksud- seberang lautan Nggak kelihatan. kelihatan seperti semut di depan mata. Kecil. Kecil. Ya iyalah kalau kan jauh. Nah makanya ini saya survei pak. Saya survei dan saya tanya 100 orang yang kerja di Malaysia, di luar negeri. Nggak ada jawaban. Loh kenapa? Kan saya tanyanya di sini, mereka di Malaysia. Akhirnya saya datang. Kan lu bisa lewat Ismail. Oh nggak bisa kan, saya nggak tahu. Gimana pak? Kan saya nggak tahu mereka emailnya apa. Makanya saya akhirnya saya datangi ke Malaysia. Malaysia. Saya tanya, enak kerja di negeri sendiri atau di... Negeri orang. Mereka bilang enak di negeri sendiri. Berarti enak di Indonesia? Enggak, enak di Malaysia. Loh. Yang saya tanya ternyata orang Malaysia. Mirip pak, mirip. Ya memang karena Melayu. Akhirnya saya cari yang orang Indonesia, Iya, yang sedang kerja di Malaysia. Itu nggak usah diceritain tadi. Udah, langsung aja lu ketemu orang Tapi terjadi Indonesianya. loh pak ini pak. Hah? Jadi 100 orang Indonesia yang sedang kerja di Malaysia saya tanya. 100-100nya menjawab, "Shh, jangan ganggu lagi kerja. Itu Kan orang maksudnya tuh lu nggak bertanyanya tuh pas dia lagi nggak kerja. Ya mereka sedang kerja, makanya saya tanya yang nggak kerja. Saya tanya, nggak kerja, enak kerja di mana? Enak di Indonesia mas. Kenapa? Karena di sini nggak kerja, nganggur. Lo ngapain dia ke Malaysia kalau dia nganggur? Karena ditanya yang nggak kerja. Tapi bicara masalah bukti tadi, Anda tahu nggak Profesor B.J. Habibie? Ya. Tahu Itu saya. dulu di Jerman, Di Jerman. punya posisi yang luar biasa bagus. Itu orang kita. Iya. Jadi Dulu tidak. ditawari. Ini nih. Iya, Fotonya kita lihat. Beliau ini punya jabatan yang luar biasa di sana. betul. Artinya orang Indonesia tidak selalu berkonotasi negatif seperti yang dibicarakan Cipan tadi. Dan beliau ini adalah WNK di sana itu. Warga negara kehormatan. Beliau Nah, itu diberikan betul. kehormatan. Jadi langsung mendapatkan kewarganegaraan. Ini beliau berjasa ya, karena memang juga beliau ini lulusnya hukum laut di sana. Cum laude pak, nggak pakai hu. Oh bukan, Cum laude. hukum laut. Dia pinter. Jadi, tapi beliau balik ke Indonesia untuk memberikan ilmunya dan memberikan apa namanya dharma baktinya Iya. kepada Indonesia. Ya. Itulah bukan berarti dia nggak laku, tapi luar biasa di sana. Ada satu lagi Profesor Nelson Tansu. Nelson? Nah, Oh, ini. Profesor Nelson? Ini profesor di salah satu universitas ternama di Amerika di Lehigh University, Apa? Pennsylvania. Oh, Pennsylvania. Dia Ya. mengajar tingkat master loh Pak, jangan salah. Jadi dia bidang elektro dia menguasai. Itu orang kita yang hebat di luar negeri. Luar negeri. Tetapi ada juga Orang orang luar negeri yang ternyata di sini tidak Hebat menemui juga. nasib yang
baik seperti Anda bicarakan. Siapa? Banyak contohnya, ini salah satunya Siapa? ada pemain bola dari Rusia. Siapa itu? Sergei Litinov. Hah? Sergei Litinov, nah ini pemain bola cuma salah dia di punggung. Oh ini pemain Rusia ini. Nah, ini harus bekerja di warung jus karena gajinya tidak dibayar selama 3 bulan. Oh itu karena memang masalahnya di Oh bukan. sistemnya di Indonesia. Tapi yang salah bukan yang gaji, karena dia yang salah. Harusnya sepak bola kan pakai kaki, ngapain dia pakai punggung? Ya nggak digaji. Itu loh. Ini akrobat dia. Terus ada juga berikutnya dari Amerika yang namanya Glenn. N-nya 2. Ini jualan burger di pasar Kober Pak, Purwokerto. Oh, untuk ini. membantu pengobatan istrinya yang kena kanker serviks. Oh kanker serviks tapi pengobatannya di sini. Ah di sini. Oh di Indonesia dia Serviks berobat. shopper itu loh. Service sover kalau yang itu. Ini serviks. Ini sampai jualan burger. Artinya hal yang dikatakan Cipan itu hanya Tidak berlaku semuanya. kasuistis. Tergantung bagaimana sumber daya manusianya. Kalau memang kita hebat, kita kerja dimanapun bisa hebat. Iya. Kalau seorang Ronald melihatnya seperti apa, Nong, dari perkembangan di sini? Soal tenaga kerja, Indonesia kerja di luar. Ya, saya kemarin baru saja berkeliling negara-negara Timur Tengah. Di sana banyak sekali orang Indonesia bekerja di sana. Di sana saya menemukan sebuah buku berbahasa Arab Oh. yang mengupas masalah ini. Judul bukunya adalah Kisah Darita Raja Dipat Yauh Darhamannya. Apa tuh artinya tuh? Nggak ngerti bahasa Arab ya? Nggak ngerti saya. Kisah Darita Raja Dipat Yauh Darhamannya. Kisah dan cerita para pekerja di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Oh, gitu. Jadi ini adalah kisah-kisah orang-orang yang telah sukses di luar negeri gitu kan, berbagi cerita bagaimana bisa sukses di jauh dari kampung halamannya. Jadi intinya begini, alasan utama kenapa mereka pergi bekerja di luar negeri. Menurut buku itu, Alasannya apa yang pertama? ala Saud, mereka agi jadi luar negeri ada kaya punya petan. Apa sih lu ini ngomong? Ala Saud mereka agi Alasan utama, ya. Nah, mulai ini bisa nih, mulai, ya. iya. Ala Saud Ala mereka Saud. agi jadi luar negeri ada kaya punya petan. Alasan utama kenapa mereka pergi kerja di luar negeri adalah mereka punya kesempatan. Oh, gitu ya. Punya kesempatan. Ih, bahasa Arab jadi mudah. Yang ya punya sekarang kema- ya. Enak. Jadi enak. orang yang punya kemampuan banyak, orang yang punya kesempatan tidak banyak. Hmm. Jadi yang punya kemampuan dan kesempatan biasanya itu yang terpilih. Ya. Selain itu, Lain it. Oh. la sanwa. Jangan sembarangan tuh Pak. Main it aja. Ya. Lain it ya. Lain it. La sanwa. Alasan kedua. Selain itu. Iya. Kirain La, selain itu. la sanwa. Alasan kedua, Ya. sujana rekadap ajibih sar. Sujana rekadap ajibih sar. Sudah jadi nasib. Alasan kedua tentu saja karena mereka mendapat gaji yang lebih besar. Oh. Lebih besar, berkali-kali lipat daripada di Indonesia. Ya. La sanwa. La santi. Alasan kedua. Tiga. La Santi. La santi. La Apa? Santi. La Lebih Santi. putih daripada La Sinta. La santi. La Santi. Kapat litas ya bih baik. Ti minan hatan ransi wa dikanak. Ya. Kapat litas ya bih baik. Nah. Apa tuh artinya? Mereka dapat fasilitas yang lebih baik. Ti seperti minan hatan ransi wa dikanak. Mas, bisa langsung dibagi berkatnya aja nggak Mas? Ya buru-buru nih. Betul. Mereka mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Minan hatan ransi wa dikanak. Jaminan kesehatan, asuransi dan pendidikan anak. Oh, betul. Artinya ada mereka rasa dihargai di luar negeri. Artinya? Intinya adalah mereka merasa lebih dihargai bekerja di luar negeri. Tuh, itu yang membuat mereka mau pindah. Dan untuk melengkapi Anda bekerja di luar negeri, saya akan bagikan kamus lengkap 66 triliun Inggris, Indonesia, Inggris. Masing-masing akan mendapatkan satu untuk Anda. Masing-masing ya, penting mah ada lah ya. Oke.
Silakan bagikan aja satu-satu ini kita memang sengaja membagikannya kepada Anda untuk dibagi-bagi. Ini kamusnya. Ini masing-masing bagiin dah sana ya satu-satu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengadu